Am-Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asyrafil bariyati Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa amma ba'd. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai kepada penghujung daurah singkat kita tentang pengurusan jenazah. Insyaallah akan diakhiri dengan praktek atau pengamalan apa yang kita pelajari tadi. Diawali dari ketika sakaratul maut, kemudian dilanjutkan dengan memandikan, dan kemudian dilanjutkan dengan mengkafani, menyolatkan, dan terakhir dikuburkan. Namun nampaknya untuk penguburan kita cukupkan dengan teori. Kita insyaallah akan sampai kepada mengkafani saja, ya, karena tidak ada kuburannya, ya. Oleh karena itu kita awali, Bapak Ibu sekalian, ibu, Bapak sekalian rahmatillah Allah. Fadhal. Nah, di sini, di tengah. Ya tidur. Ketika sakaratul maut, ya, maka yang harus kita lakukan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Dan mengucapkan la ilaha illallah bagi orang yang sedang sakarat itu harus dengan penuh kelembutan yang tidak membuat dirinya kemudian kebingungan. Kata para ulama, karena keadaan sakarat adalah keadaan yang paling sulit di dalam kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita teriak-teriak la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tidak akan membantu orang yang sedang sakaratul maut. Cara yang diajarkan baik itu oleh para sahabat ataupun para salafus saleh adalah dengan mengucapkan kalimat ini di dekat orang yang sedang sakaratul maut dengan suara yang lirih, namun diulang-ulang tanpa memberatkan jenazah atau tanpa memberatkan si mayit atau calon mayit tersebut, dengan mengulang kalimat la ilaha illallah. Berhenti, dan kemudian dilanjutkan kembali, diulangi kembali la ilaha illallah. Dan jika kemudian yang sedang sakarat berusaha untuk mengucapkan kalimat tersebut namun kesulitan, maka kita bantu lagi dia untuk bisa mengucapkannya, la ilaha illallah, agar kalimat yang terakhir keluar dan mengakhiri kehidupannya adalah kalimat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang perkataan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada satu nasihat dari para ulama, bahwa kalimat ini akan mudah diucapkan oleh seseorang ketika dia memahami makna dari kalimat la ilaha illallah dan kemudian kalimat ini biasa dia ucapkan. Maka bantu diri kita sendiri dengan membiasakan lidah ini dengan mengatakan kalimat la ilaha illallah. Jangan tidur. Imam pada bobo imam. Ya. Dan kemudian sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, innar ruha idza qubidha tabi'ahul basar. Maka dipermisalkan ruh kalau keluar itu diikuti dengan pandangan mata. Coba matanya diangkat ke atas. Nah, bukan melotot, tapi dia naik ke atas. Ya, gitu kurang lebih.
Dan biasanya kadang-kadang sampai hitamnya ini tidak terlihat. Ya. Maka ketika kelopak mata itu terbuka, maka disunnahkan kemudian tadi untuk ditutup. Jika tidak bisa ditutup, boleh dipaksa untuk ditutup dengan cara yang baik. Karena keadaan terbuka mata itu dalam keadaan mata terbalik itu adalah pemandangan yang tidak menyenangkan. Ya. Bagi yang melihat ataupun bagi si mayit. Maka kita usahakan untuk tutup, dan kemudian setelah itu apa? Berdoa. Tadi kata Rasulullah SAW kepada keluarga yang ditinggalkan oleh Abu Salamah, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian berdoa pada saat seperti ini untuk diri kalian sendiri kecuali dengan doa yang baik. Kalau tidak hafal doanya tadi, belum hafal, maka berdoalah yang baik-baik. Bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bisa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Doa yang dibaca setiap terkena musibah itu boleh dibaca. Dan kemudian juga doa yang dibaca Rasul tadi untuk Abu Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah atau li fulan. Ya. Terus apa lanjutannya? Warfa' darajatahu fil mahdiyin, sampai akhir doa. Itu yang kita ucapkan. Ini baru titik awal setelah kematian. Bagi orang yang mengurusi jenazah, tidak perlu sibuk kemudian dengan hal-hal yang sifatnya menjadi urusan si mayit. Misalkan ada kekurangan ini dan itu pada tubuhnya, itu bukan urusan kita. Dan setiap orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Ya, jadi apapun yang terjadi, meskipun dia ahli maksiat, meskipun dia mungkin memiliki kekurangan ini dan itu yang memalukan, maka tidak perlu diceritakan kepada siapapun, nggak perlu. Dan itu akan membuat kita juga dijaga oleh Allah nanti pada hari kiamat. Nah, setelah itu kita tadi disebutkan buka pakaiannya. Misalkan kalau bajunya kayak gini, bisa dibuka nggak Pak? Kalau sudah jenazah sudah meninggal nih, susah. Maka boleh merusak pakaian yang dimiliki oleh mayit. Gunting aja sudah. Tapi yang terlebih dulu ada kainnya nggak? Contoh misalkan kain apapun lah, bebas. Nah, tapi yang harus dilakukan dulu, wah ini tebal sekali. Tutupi dulu sebelum membuka baju. Jadi aurat mayit itu tetap harus dijaga, ini amanah. Buka dan kemudian tubuhnya diposisikan dalam posisi yang baik. Kalau antum misalkan mau memposisikan di sini, lakukan ketika masih lemas. Tapi kalau tidak, dan ini pun yang banyak dianjurkan para ulama seperti ini, maka ini lebih mudah nanti ketika mau memandikan. Maka buka saja. Nah, yang perlu diingat, ketika dalam kondisi seperti ini ditutup seluruh tubuhnya, kecuali orang yang sedang ihram, mati dalam keadaan umrah atau haji, maka dilarang untuk ditutup kepalanya atau dikerudung atau diberikan penutup atas kepalanya, ini nggak boleh. Wajahnya nggak boleh ditutup, tetap dibuka. Ya, dan ini keadaan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena nanti pada hari kiamat ketika dibangkitkan, dia yub'atsu mulabbiyan, dia akan dibangkitkan dalam keadaan masih bertalbiyah. Ya, dan ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Nah, setelah ini apa yang harus dilakukan jamaah? Memandikan. Ini mau diangkat ke tempat pemandian? Jalan sendiri lah. Ya. Ini inisiatif ya, betul. Ya. Jangan, nah, masya Allah. Ya, jenazahnya inisiatif. Ya, ditutup auratnya, bagian badannya, ditutup bagian badannya, ya.
secara khusus. Kalau ada kain yang lebih besar, kain yang lebih besar, ya. Kemudian dilemaskan dulu bagian badannya, dilemaskan, ototnya dilihat mana yang keras, dipijat boleh untuk dilemaskan, tapi dipijat dengan pijatan yang yang enak atau yang tidak menyakiti. Nah, yang pertama dilakukan sebetulnya sebagaimana mandi junub, ya, sebagaimana mandi junub. Kalau lebih detail lagi, mandi junub itu kita membasahi kepala terlebih dahulu 3 kali, ya, atau 1 kali, nanti disempurnakan 3 kali, tidak ada masalah. Penggunaan sampo atau yang semisalnya itu bebas dan kapan saja boleh, tapi dianjurkan sebisa mungkin di kali yang terakhir supaya mayit ini dalam keadaan bersih, selesai bersih, wangi, ya, dan tinggal dikafani kemudian. Ini kapur itunya nggak ada, ya? Apa namanya? Bidara? Ada? Bidara ada, sok. Bidara. Sampo ada? Sampo kalau ada sekalian disampo, insyaallah. Iya, tak ada faedah kan. Kerimbat ya. Ya. Iya. Panas mas tuh bisa. Oh, masya Allah, amin, Allahumma amin. Insya Allah. Ya, sambil menunggu, ya, sambil menunggu. Dimulai dari kepala, kemudian membersihkan bagian yang sebelah kanan. Jadi dibanjur, dibasahi pelan-pelan sampai ke bawah, kecuali daerah yang tidak boleh dipegang, sampai ke bawah sela-sela kaki. Sebelah dulu. Ini kepala. Iya, kepala juga sebelah, setengah. Kemudian bagian belakangnya kita bisa angkat sedikit, kemudian bagian belakangnya dibersihkan, yang sebelah kanan. Nah, setelah itu selesai 3 kali, ya, kemudian bisa 3 kali sebelah sini, sebelah kirinya, sama, ya, bagian belakangnya juga sama. Mau sambil disabuni, banjur sabuni, baru dibanjur lagi boleh, nggak ada masalah, ya. Ada, itu dihancurkan dulu, diremet-remet dulu, pakai ini apa? Biasanya cucukan itu mah. Ya, udah dibuang. Berarti bisa diremet, dikocok-kocok supaya keluar busa. Itu fungsinya kayak sabun. Oh, masih ada cucukan, perih itu. Ya. Digesek aja, gimana caranya, sok. Sambil praktek, enggak apa-apa. Sabun di sini, sabun. Mana sabun? Sampo? Ini mah bulao gini. Masya Allah. Oh, sabun gandum. Masih ada di sini. Oh, masya Allah. Diremet terus kayak dikocokkan, Pak, dinacai, Pak. Ya. Nah, siapa yang mau mandikan tadi teh? Antum? Oh, tahan. Sini sebelah kanan dulu berarti. Sebelah kanan dulu kan? Iya, sebelah kanan dulu. Tuh, antum disengserikan tuh. Barakallahu fiik. Ya, bagian kepala dulu sedikit-sedikit aja. Ya. Ya, boleh. Antum basahi kepalanya. Ya. Bismillah. Boleh. Kemudian tangan kiri, tangan kanan boleh, nggak ada masalah. Ya. Baik. Nah, ketika kemudian antum banjur kepalanya dan wajahnya, antum tutup hidungnya, antum tutup mulut, tutup hidung. Ya, tutup hidung, enggak, antum mau dibanjur. La haula wala quwwata illa billah. Ya, ditutup hidungnya, tahan napas sebentar, banjur mukanya. Banjur pelan-pelan ya, banjur. Oh. Banjur aja, banjur. Pelan-pelan, dikit-dikit. Malam. Bisa napas. Malam sekedap, sok. Udah. Banjur, terus antum usap. Lehernya antum, sela-selanya antum gosok. Ini lebih baiknya pakai apa namanya? Sarung tangan, ya. Pakai sarung tangan. Nah, kemudian antum mulai banjur nih sebelah kiri. Kanan. Ya. Sebelah kanan, afwan. Ya, banjur aja. Anggap antum lagi ngebasuh lah. Antum basuh tanpa harus
masuk tangannya nggak apa-apa, atau dimasukkan yang penting nggak menyentuh aurat, nggak ada masalah ya. Tapi ini di bajunya ininya sarungnya nggak diangkat. Nggak diangkat, nggak usah. Ya gini boleh nggak apa-apa. Di atas sarung. Air di atas sarung. Berarti anaknya mah telanjang Ustaz ya? Iya, aslinya kan jenazah tidak pakai pakaian. Digunting. Ya, kan udah digunting tadi. Terus kakinya di sela-sela itu dibersihkan itu. Kotor dah. Nah, gitu. Ya masa kalian nih, Mas. Masya Allah. Masya Allah. Sela-sela ini. Ya, di sela-sela. Ah, itu dibersihkan ya. Itu 1 kali gayung misalkan ya. Dan yang perlu diingat ketika mandi jenazah nggak boleh berlebihan air. Sama seperti kita mandi biasa. Karena yang dibutuhkan oleh mayit jenazah itu adalah seperti mandi besar, dan mandi besarnya Rasulullah SAW itu tidak menghabiskan lebih dari 4 mud. Jadi cukup dibasahi, digosok-gosok banjur dengan air yang tidak banyak, itu sudah cukup sebetulnya. Sonesa toren dibanjurkan kabeh gitunya, disayapkan enggak? Hah? Tidak perlu diangkat. Nah itu bisa digeser untuk mengeluarkan kotoran, dan itu biasanya dilakukan sebelum memandikan. Caranya, wah ini diangkatnya harus sama yang keker-keker. Ya, bangun ya. Ah, bangun. Ya. Caranya itu adalah dengan menekan pelan-pelan perutnya. Seperti ini. Lembut aja seperti kita menekan perut sendiri, pelan-pelan. Didorong, tekan ke bawah, pelan-pelan. Dilihat. Boleh dilihat, diangkat sedikit ada kotoran yang keluar atau tidak. Kalau tidak ada kotoran yang keluar setelah beberapa kali dikeluarkan, maka berarti tidak perlu melakukan apa-apa lagi, udah cukup. Cukup. Nggak perlu dipaksa di kiokon di. Kadang-kadang nggak boleh, karena itu menyakiti. Kalau meninggal dan ada kotoran di perutnya, dia pasti keluar. Karena si lubangnya itu sudah tidak lagi. Dia terlepas dan kotoran di dalamnya pasti keluar. Makanya biarkan. Gitu ya. Nah, kalau sudah dia rasa bersih, boleh diceboki, dibanjur air atau apa, sudah. Kemudian baru dimandikan seperti tadi, sebelah kanan 3 kali atau 5 kali, kemudian disabuni ya, ini nggak perlu disabuni lah ya, disabuni belakang, kemudian dibanjur, baru kemudian pindah ke sisi sebelah kiri. Tidurin lagi. Ini contoh sebelah belakang dibersihkan. Ya, ayo gesernya Lira. Nah gitu. Maka dibersihkan, tutup bagian belakangnya. Ya, auratnya tetap tertutup. Makanya dibanjur. Ya, digosok, dibasuh, ya. Terus sampai ke bawah. Nah, udah dirasa cukup, bersih, maka pindah ke sisi berikutnya, ke kiri. Labuh itu mah. Adik. Iya, oke. Nggak gubrak nanti. Ayo, sebelah sini. Ya. Itu samponya sekalian. Siram ini. Ya. Dan usahakan sebetulnya airnya pakai bidara, ya. Airnya pakai bidara. Oh, iya terus bidara. Terus yang bidara airnya. Eta. Tinggal digebek-gebek. Diremet-remet, digebek-gebek. Iya. Oke, benar bidara. Bukannya yang ketiga sih? Enggak. Masih ada. Harusnya memang dihancurkan dulu. Ya. Nah, yang terakhir baru pakai kapur. Kapurnya dihancurkan dulu sebetulnya. Hancurkan dulu baru dicampurkan. Ya, cakap lah. Banjir bagus satu sampai. Iya. Siramkan pun tandur. Iya. Ada kena telinga.
Tuh. Non tiris? Yang diangkat kepala kena. Hmm. Wah bener ini mah dikerinmat ya mah. Masya Allah. Nah, cek malaikatnya yang luar. Air yang dipakai pertama kali itu sudah pakai bidara. Iya sudah pakai bidara. Ya. Karena dia fungsinya seperti sabun. Jadi sebenarnya saya tidak pakai sabun pun bisa kan? Bisa, boleh. Itu hanya sunnah saja. Nah, Bidara aja. iya. Taib. Wah, ini mah jadi lami ya nak, sambuan anak. Taib. Tah. Itu atuh lur. Ya teh kabulusan. Tiris. Taib. Foto dilanjutkan lagi sama tuh. Sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Mulai di apa namanya? Di banjur, ini anggap baru banjur sebelah kiri. Maka dibanjur, dibasuh. Nah, sampai ke bawah. Dan boleh pakai selang. Yang penting airnya tidak berlebihan. Kemudian digeser ke sana. Mikir, Pak. Digeser ke pinggir. Awas hati-hati. Maka dibanjur, bagian belakang digosok. Bagian lipatan-lipatan yang boleh disentuh seperti ketiak misalkan. Bagian sini boleh digosok, dibersihkan. Nah, ini harus dibantu. Kalau jenazah kan nggak inisiatif seperti ini. Digeser, ditahan, satu orang membersihkan, sudah. Baik. Jadi kalau menggunakan 3 basuhan, maka dikali yang ketiga dengan kapur. Kalau 5 dikali yang kelima menggunakan kapur. Yang terakhir, ya akhiruha kata Nabi Muhammad SAW, ij'al fi akhiriha kafuran. Maka kapurnya sudah. Tadi tempernya tadi Tidak seperti baru wudunya. Hah? Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa syarat mandi wajib itu hanya membasahi semua bagian tubuhnya dengan air. tanpa wudu dulu. Iya. Jika ingin lebih sempurna lagi pakai wudu, tapi wudunya kita bantu. Sebelum dimandikan. Iya, di awal tadi. Yang pasti tidak memasukkan air ke mulut. Tidak memasukkan air ke hidung. Jadi cukup bagian-bagian yang bisa, bagian wudu yang bisa dibasuh. Nah, tapi jika hanya membanjur seperti tadi sah, itu sudah mandi besar itu. Ya, karena syarat utama atau rukun utama selain niat itu adalah memenuhi atau membasahi seluruh tubuh dengan air. Itu mandi besar. Taib. Yang terakhir masukin ke situ. Kocok. Air kamper. Terakhir. Dan dibasuhkan atau dibanjurkan ke seluruh bagian badan, di atas saja cukup. Nah, kepala gini aja, pegang. Nah, tahan mulutnya, hidung. Dah selesai. Itu yang terakhir. Jadi bawa kamper. Ya. Dan setelah ini selesai sudah beres. Ya, diganti dengan kain yang lain seperti yang Anda bilang tadi. Anggap ini ada kain yang lain. Yang ini dilepas, ditutupi auratnya kemudian diangkat. Boleh pakai handuk, San? Boleh pakai handuk selama menutupi aurat. Syaratnya apa? Aurat laki-laki dari mana? Pusar ke lutut. Perempuan seluruhnya, seluruh badannya harus ditutup. Tidak boleh terbuka. Kalau laki-laki misalkan ininya terlihat boleh, nggak ada masalah. Ya, selama di atas
pusar dan kemudian di bawah lutut. Nah, dalam kondisi diangkat, bagian yang tidak harus tutup, bagian bawahnya pun harus ditutup. Mestian harus pakai kapas ditutup, nggak ada. Selama tidak mengeluarkan kotoran, angkat bawa. Ya. Kemudian proses berikutnya mengkafani. Di kapas dipakai itu ketika ada kotoran. Ya, jika diperlukan, jika dibutuhkan, tidak menjadi syarat harus pakai kapas. Mau hidung, mau mulut, mau kemaluan, mau lubang dubur, maka tidak ada sunnahnya atau tidak ada keperluannya. Ya, jadi jika tidak ada yang menyebabkan harus dikapas, tidak perlu dikapas. Tapi khalas, sudah. Tinggal dikafani. Enggak harus. Enggak harus. Minyak wangi. Ya. Maka diukur dulu aja nih panjangnya berapa yang dibutuhkan. Kalau buat laki-laki sehingga menjadi 3 lembar. Iya. Diukur aja Kang Yadi kira-kira berapa tuh ininya, kemudian ini diperhitungkan. Ya. Digunting, ini harus bikin ini. Silahkan. Fadhal. Tinggi badannya Pak Yadi ada segini? Ada segini? Lebih? Sini antum sini. Afwan Pak. Antum tidur? Bergoler? Nah, gitu, kurang lebih. Lebihkan supaya ada untuk ikatannya. Nah, segini. Maka di sana gunting sehingga jadi 3 lembar. Silahkan, fadhal. Ya, gitu. Betul. Satu lagi. Ya. Cukup pas ini malah. Pas. Sip. Ini dibagi jadi 3. Tinggal guntingnya. Tafadhol. Dan ini buat jadi talinya. Oh, kurang. Ini ya. Cukup nggak? Kayaknya nggak cukup. Kalau nggak nanti disambung aja, nggak apa-apa. Nah, ada minyak wangi? Ada. Ya. Lapis mana minyak wangi? Jazakallah. Oh, ini sinyong. Waduh, ini gambarnya. Apaan? Ini buat apa, Ustaz? Ini minyak wangi? Iya. Gak nemu di tempat lain. Langsung 3 di Hah? langsung 3 lembaran. Nah, boleh di setiap lapisnya kita kasih minyak wangi. Ini gimana cara pakainya? Oh, dibuka ya. Ada yang roll on nggak ininya minyak wangi? Ini. Afwan dipakai ya. Misalkan ya, lebih dari 3 kali boleh. Yang penting wangi. Terus yang berikutnya, ya, misalkan begitu, ya. Terus satu lagi. Misalkan seperti itulah, cukup dari. Afwan, Pak. Masyaallah barakatuh. Sebelum kita letakkan ini 3 lapis, maka sebetulnya talinya di bawah supaya mudah bagi kita nanti insyaallah. Tapi nggak apa-apa. Ini kan tinggal masukin ke bawah saja. Kalau pondok disambung nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ya. Sebentar, belum selesai. Nah, sok disambung. Talinya berapa, Tan? Talinya secukupnya. Yang penting ujung mana? Ada tengah.
Cukup. Atau lebih dari itu juga boleh. Minimal 3. Itu untuk menjaga tidak tersingkapnya jenazah. Ya, karena kalau cuma ujungnya saja kemungkinan tersingkap ada. Baik. Udah disambung? Cukup nggak? Cukup. Kalau udah dilipat gitu cukup nanti insyaallah. Masuk, angkat aja, angkat bareng-bareng, nggak bareng-bareng aja. Bareng-bareng supaya gampang nanti antum menyimpannya lagi. Taruh di bawah. Satu. Boleh tambah lagi di lutut misalkan, boleh, nggak ada masalah. Bagian lutut nanti satu lagi di sana, nggak ada masalah. Yang di ujung biarkan di ujung, nanti terakhir kita ikat kenceng baru diikat. Taib, udah gini aja dulu. Taib, turun ke bawah. Silahkan, jazakallahu khairan. Mana tadi? Oh, pakai jubah, masya Allah. Ya Allah. Memang akhirnya takutnya batu. Sudah gini Ustaz. Iya. Ke tengah. Enggak apa-apa. Ya. Salah memperkirakan. Enggak apa-apa. Ya, agak ke bawah lagi sedikit. Udah cukup. Nah, pas lah insyaallah taala. Nah, ini lebarnya kayaknya yang kurang. Ya, enggak apa-apa lah ya. Ini kan permisalan saja. Kalau kondisi sebenarnya ini sudah kondisi yang betul-betul betul-betul kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi betul-betul kita pasrah, nggak bisa bergerak, dan kemudian dibalut oleh kain, nggak bisa apa-apa, ya. Dan yang ada di benak atau yang ada pada diri jenazah itu adalah kekhawatirannya selamat atau tidak dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini keadaan yang akan kita lewati semuanya pasti insyaallah. Tapi memang hidup kita dan amal kita dalam hidup ini yang menentukan. Ini menjadi momen yang selamat atau tidak. Jadi ada orang-orang yang dikafani keadaannya seperti baik, tapi kelak ketika dia baru masuk misalkan ke alam barzakh dan kemudian ditanya, dia binasa. Nah, dia nggak bisa jawab pertanyaan kubur. Ya, ada orang-orang yang kemudian mungkin tidak dikafani karena tubuhnya hancur, terbakar, dan seterusnya. Dia tidak dikuburkan karena larut di air laut atau segala macam dimakan hewan buas. Tapi ketika dia masuk ke alam barzakh, dia berada di salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala karena amal solehnya. Ya, jadi kafan saja tidak menyelamatkan siapapun. Baik. Kita mulai dengan lapis yang pertama. Lapis yang pertama tidak perlu diikat. Begitu juga dengan lapis yang kedua. Ini karena tidak cukup ya. Yuk. Tangannya boleh begini, boleh bersedekah. Ya, tutup. Ya, tutup aja, dan nggak akan habisan nafas. Ya. Iya, ini betul-betul kurang gede ini. Ya. Nah, sebentar. Dilapiskan gitu. Nah, ujungnya juga dirapihkan, dikencangkan, ya. Kemudian yang terakhir, halas, tenang. Jangan takut. Ya, dirapihkan, ya, ujungnya dirapihkan, dikencangkan. Udah rapih, diikat. Ini boleh dilipat begini supaya lebih pendek misalkan, atau kencang boleh. Ini juga sama, ya. Ini juga sama. Engap nggak Kang Yadi? Masih aman? Sok, diikat. Iya, dilipat boleh, terus diikat.
Antum tali. Talinya jangan tali paten. Tali yang bisa dibuka. Tali pita. Nah. Fadhal, Pak. Ya. 3 lapis saja sudah mencukupi, tertutup sudah. Ya. Ini karena berhubung jenazahnya sehidup. Nah. Sudah selesai nih. Ya. Ini sudah siap untuk kemudian disolatkan. Nanti ketika dimasukkan ke liang lahat tadi, boleh di apa? Boleh dibuka, nggak ada masalah. Tapi wajahnya tidak perlu disingkap, kakinya tidak perlu dibuka. Atau dibiarkan biasa. Begini saja, nggak perlu diapa-apakan, tambah dibuka. Hah? Tidak sama sekali, tutup. Dengan dimiringkan mengarah kiblat, kemudian diganjal boleh, nggak ada masalah. Belakangnya supaya tidak balik lagi, tapi condong ke arah kiblat. Dan tidak ada keharusan kemudian diazankan di liang lahat atau yang semisalnya. Ini semua tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Atau misalkan diajari bagaimana cara menjawab pertanyaan kubur, ini juga sia-sia, percuma, karena yang menjawab iman, bukan apa yang dikatakan oleh orang yang masih hidup. Ya, karena kita tidak akan pernah bisa kemudian menyampaikan informasi apapun kepada jenazah. Ya sudah, selesai. Ya. Nah, ini tinggal disolatkan. Nah, untuk kemaslahatan yang menjadi jenazah kita buka mukanya. Kasihan. Ya. Dan posisi dimiringkan itu ketika dalam sudah masuk liang lahat atau masih sempat mau sholat temu dipikir? Enggak. Sholat begini, hanya saja kepala di sebelah sini, dia di arah kiblat, alhamdulillah. Nah, kemudian setelah itu disolatkan. Nah, sekarang kita berdiri sholat. Berhubung ini jenazahnya laki-laki, maka berdirinya di mana? Berdirinya di mana? Di kepala, di sini. Imam di sini. Kalau perempuan di tengah, di pinggulnya, di tengah ini. Nah, kemudian jamaah itu sebisa mungkin membuat shaf yang banyak. Coba misalkan 3 di depan, misalkan 3 di depan. Nah, yang berikutnya ini deket aja, deket begini nggak ada masalah. Ya, yang penting bisa apa? Angkat tangan, Allahu Akbar, selesai. Ya. Dan kalau jumlahnya cuma segini, diusahakan shafnya banyak saja. Mau 3, mau 4 ke belakang terus. Ya. Hanya beberapa orang nggak apa-apa. Hah? Sekali itu kesininya hanya beberapa orang. Nggak ada masalah, meskipun kesana nggak lengkap shafnya. Ya, karena ini dilakukan Rasulullah SAW ketika menyolatkan seorang wanita budak yang suka bersih-bersih di masjid. Beliau jenazah ini kuburkan malam hari, beliau nggak dikasih tahu. Ketika pagi harinya beliau cari, ini perempuan yang suka bersih-bersih mana? Sudah meninggal, kami kuburkan tadi malam. Kenapa saya nggak dikasih tahu, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasul ke Baki, mencari kuburannya, ditunjukkan kuburannya. Kemudian beliau dengan sebagian sahabatnya, segelintir sahabatnya membuat 3 shaf. Sahabatnya 3 shaf, beliau di depan menjadi imam. Setelah dikuburkan. Tidak menjadi batasan minimal 3 shaf, tidak usah. Tidak menjadi batasan minimal, tapi dalam hadisnya diriwayatkan seperti itu. Gitu ya. Nah, Setelah sholat nggak ada doa khusus. nggak ada. Kemudian juga as-sholatu jami'atan al-mayyit, nggak ada. Iya, itu nggak ada. Jamaah rahmatullah. Taib. Antum tidur apa gimana nih? Menikmati. Nah, seperti yang dibilang tadi bahwa sholat jenazah itu terdiri di berapa takbir? 4 takbir. Kemudian di takbir yang pertama baca Al-Fatihah, takbir yang kedua sholawat, takbir yang ketiga doa, takbir yang keempat boleh doa, boleh langsung salam. Ya, misalkan contoh Allahu Akbar, maka jamaah ikut takbir bareng-bareng. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sampai akhir ayat. Kemudian Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, sampai lafaz yang terakhir. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Kemudian takbir yang ketiga Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdilhu daran khairan min darihi, dan seterusnya. Wa'idhu min adzabil nari wa min adzabil qabr.
Yang terakhir Allahu Akbar, boleh doa apa saja atau langsung salam. Ya, yang biasa dilakukan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu adalah salam sekali ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Atau kita juga tambahkan satu salam lagi, Assalamualaikum warahmatullahi, dalam keadaan tangan masih di sini. Jadi nggak langsung Assalamualaikum, enggak. Ini masih di sini, setelah selesai yang kedua baru turun, atau yang pertama turun. Tangan masih di dada. Kalau kita ingin mengikuti takbir saja, yang pertama angkat tangan, kesananya cuman takbir saja, lafaz takbir boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu tidak didoakan. Kenapa? Karena Nabi tidak melakukannya, dan dalam sholat kita sudah mendoakan mayit. Jadi bukan berarti kita nggak mendoakan mayit. Dalam sholat kita mendoakan doa terbaik untuk si mayit. Nah, setelah ini baru kemudian diangkat. Ya, dengan catatan dia dibawa dengan cara yang terbaik, tidak kasar, tidak melukai, dan kemudian bersegera membawa jenazah ke kuburan. Selesai, bangun, fadhal. Alas. Dan pada setelah takbir keempat, kalau boleh berdoa, doa apa siapa? Ya, doa yang terbaik bagi mayit Anda bilang tadi. Apa? Apa coba doa yang tadi? Minta ampunan. Doa terbaik apa buat mayit? Anda bilang tadi, minta ampunan, minta diteguhkan menjawab pertanyaan kubur. Kemudian apa yang terakhir? Dilapangkan kuburannya. Artinya dia mendapatkan kenikmatan kubur. Itu yang berguna, yang ditunggu-tunggu sama mayit, selain amal soleh yang dikerjakan oleh keluarganya, oleh anak terutama. Maka itu yang bermanfaat bagi si mayit. Wallahu ta'ala. Doa yang disampaikan kepada Abu Salamah, Allah maghfir li Abu Salamah warfa daratahu fil mahdi, sebagainya bisa. Nah, bisa, tapi itu lebih dianjurkan ketika apa? Nah, setelah menutup mata kemudian mendoakan itu. Barakallahu fiik, syukran. Ya. Dan secara garis besar itu yang dilakukan dalam pengurusan jenazah. Dan adapun nanti di kuburan, seperti yang Anda bilang tadi, masuk dari arah kaki, masukkan ke liang lahat, ya, masukkan ke liang lahat, jadi dipeluk jenazahnya, masukkan ke liang lahat, diganjel, kemudian ditutup pakai labinah sampai rapi, baru ditimbun. Ketika mau menimbun atau sedalam proses menimbun, ambil tanah 3 hathayat, 3 kepalan, lempar. Itu sunnah yang juga dilakukan oleh orang yang menguburkan. Setelah itu boleh dia apa tadi? Kasih banjur air boleh, tidak ada masalah. Diinjak boleh. Ya, diinjak juga tidak ada masalah. Yang terakhir yang dilakukan Nabi setelah semuanya selesai itu, dalam riwayat-riwayat yang ada, hanya mendoakan. Berdiri posisi Rasulullah. Iya, Rasulullah SAW berdiri dan merintahkan para sahabat untuk mendoakan si mayit. Ya, di akhikum wasallallahu tathbit, karena dia sekarang akan ditanya oleh malaikat, supaya dia bisa menjawab, maka doakan dia. Setelah itu Nabi meninggalkan. Beres. Itu dalam riwayat yang banyak. Taib. Nah, jika ada yang ditanyakan, ana duduk dulu, hadirin duduk juga. Insyaallah kita jawab, insyaallah taala. Nah, hadirin sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah penghujung pembahasan kita insyaallah di hari ini. Untuk menyempurnakan pembahasan, jika ada yang ingin ditanyakan karena masih bingung atau yang semisalnya, maka ana persilahkan agar semuanya mendapatkan gambaran yang jelas insyaallah dan bisa melakukan ibadah yang satu ini sesempurna mungkin. Falyatafadhal masykuran. Silakan. Kalau mau memandikan mayit itu, apa kita tidak berdoa dulu? Ada doanya misalkan? Tidak ada, cuma tidak ada doa khusus. Nah, tidak ada khusus. Hanya saja ada sunnah dalam hadis yang hasan atau sahih dari Rasulullah SAW bahwa mereka yang memandikan mayit maka hendaknya berwudu. Man ghassala mayyitan falyatawadda. Setelah memandikan maka dia wudu. Wa man atba'a janazatan falyaghtasil. Barang siapa yang menguburkan, memasukkan jenazah masuk ke dalam liang lahat, maka hendaknya dia mandi. Ini sunnah. Jadi kalau habis memandikan wudu, habis menguburkan yang masuk ke liang lahat, maka dia mandi. Itu sunnah. Itu saja. Nah, silahkan kalau bertanya.
Tafadhal. Nah, ada bapak yang tidak ngurus anaknya, tapi dia mukmin. Dia beriman kepada Allah, bukan orang kafir. Apakah amal soleh anaknya yang soleh itu bermanfaat bagi dirinya? Maka jawabannya bermanfaat. Karena setiap anak itu adalah hasil usaha orang tua. Dan di antara jasa orang tua yang tidak bisa diingkari oleh anak itu adalah mereka bisa ada di dunia ini melalui orang tua. Bibitnya dari ayah yang melahirkan ibu itu saja sudah membuat mereka berhak mendapatkan seluruh pahala yang dilakukan oleh anaknya, meskipun mereka bukan orang soleh tapi mukmin. Karena kata Rasulullah SAW, inna atyaba ma akaltum min kasabikum, makanan yang paling baik kalian makan itu adalah hasil kerja kalian, wa auladakum min kasabikum, dan anak-anak kalian itu hasil kerja kalian. Sehingga manfaat apapun yang datang dari anak kalian itu kalian berhak mendapatkan faidahnya. Itu kata Rasulullah SAW. Dan seorang anak, saya sering dapat pertanyaan, kalau anak menjumpai orang tuanya tidak baik, apakah dia punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya? Jawabannya iya. Karena jasanya yang membuat kita ada di dunia ini itu mewajibkan kita tetap berbakti kepada mereka. Bahkan kalau orang tua kafir sekalipun, bakti itu tetap wajib. Jadi sebesar apapun dosa orang tua kepada kita, kesalahan orang tua kepada kita, maka itu tidak menyebabkan kita kemudian tidak berbakti kepada mereka. Itu beratnya jadi anak. Iya, nggak mudah menjadi anak. Tapi itu adalah kewajiban yang nggak boleh ditinggalkan. Kalau kita sanggup melakukannya, maka kita masuk surga dari pintu birrul walidain. Kita akan masuk surga dari pintu berbakti kepada orang tua. Ya, karena dua orang tua itu seburuk apapun mereka selama mereka beriman, maka mereka adalah pintu surga kita. Itu yang harus diingat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan titipan Ustaz. Silahkan. Seandainya katanya anaknya kaya, terus dia itu seperti tadi tidak bisa melihat orang tuanya dimakamkan. Iya. Dia ingin berdoa, mengadakan semacam kalau orang Acara. Iya. Selama 7 hari, 40 hari, 100 hari. Nah, itu bagaimana tentunya? baik. Yang sebetulnya perlu dan bisa dia lakukan itu hanya mendoakan secara pribadi, tidak bersama-sama. Kenapa? Apa salahnya mendoakan bersama-sama? Ana kembali kepada perkataan ana di awal, bahwa ibadah itu harus seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu menjumpai orang-orang terkasihnya, tersayangnya meninggal ketika beliau masih hidup, tapi beliau tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang di masa ini. Itu satu. Begitu juga dengan para sahabatnya Rasulullah SAW. Bahkan sahabat Rasul mengatakan bahwa kami melihat, menganggap bahwa berkumpul di rumah mayit di malam hari itu setelah dia diwafatkan, itu termasuk bentuk meratap kematian mayit. Apapun yang mereka lakukan di dalamnya, mau itu ketaatan, mau itu bacaan yang baik, mau itu zikir dan seterusnya, itu yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Terlebih, mohon maaf sebesar-besarnya, bahwa menetapkan jumlah hari tertentu seperti berapa? 7 itu berapa? Sampai 100 sampai 1000, itu persis seperti yang dilakukan oleh agama lain terhadap mayit-mayit mereka. Orang-orang Hindu percaya bahwa selama 40 hari ruh itu tidak pergi dari rumah. Itu ada dalam kitab suci mereka, itu akidah mereka. Jadi faktanya adalah tercampur antara syariat Islam kemudian dengan apa? Dengan apa yang menjadi peninggalan orang-orang Hindu yang dulu agamanya pernah menyebar di negeri ini. Ya, jadi sudah saatnya kita kemudian kembali mengembalikan kepada aturan yang semestinya. Jangan
merasa bersalah ketika kita kemudian tidak bikin acara apapun. Karena yang dibutuhkan sama mayit adalah doa anak yang soleh dan dia menjadi anak soleh. Itu yang berguna bagi dirinya. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa ada orang tua diselamatkan dari neraka, ada orang tua yang diangkat derajatnya di dalam surga hanya gara-gara istighfarnya anak untuk orang tua. Jadi ada anak yang mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira misalkan, itu sudah menyelamatkan orang tua dari neraka jika dia termasuk penghuni neraka Allah. Dan kalau dia masuk surga, orang tuanya di surga tiba-tiba naik derajat. Gara-gara apa? Gara-gara doa anaknya yang memintakan ampunan kepada Allah untuk dirinya. Itu yang paling bermanfaat. Atau ilmu yang bermanfaat, atau sedekah jariyah. Sudah, Nabi sudah menyampaikan semuanya. Dan itu adalah bentuk sikap terbaik orang yang ditinggalkan untuk si mayit. Itu amalan yang bisa dilakukan. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, silahkan. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Tadi mendoakan mereka, mendoakan mereka, terus memperbanyak amal soleh, terus juga boleh bersedekah atas nama mereka. Misalkan kita wakaf sesuatu sebidang tanah, misalkan untuk masjid atau untuk sekolah misalkan, tapi atas namanya, atas nama orang tua, agar mereka mendapatkan pahala jariyah, maka ini diantara amalan yang dicontohkan di dalam Islam. Itu bermanfaat. Tapi kalaulah kita tidak melakukan hal itu, tapi cukup dengan memperbanyak amal soleh, puasa sunnah, sholat sunnah, kebaikan-kebaikan yang lain, itu orang tua otomatis dapat pahala yang sama seperti yang didapatkan oleh anaknya. Itu kontan. Ya, makanya anak yang soleh itu adalah anak yang selalu berusaha memperbanyak amal solehnya supaya orang tua mereka mendapatkan pahalanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Silahkan kalau bertanya lagi. 2 pertanyaan lagi. Jamaah. Oh, fadhal. Ya. Terus di jenazahnya ini ada luka. Ya. Cara membersihkannya bagaimana? Nah, luka itu jamaah rahmatullah Allah, jika dia mengalirkan darah maka ditutup. Kita usahakan untuk menutupnya dengan plester atau yang semisalnya. Setelah tertutup kita basuh, nggak ada masalah. Tapi kalau lukanya kering yang tidak mengganggu kemudian proses pengkafanan dan seterusnya, maka basuh saja, nggak ada masalah. Dia boleh diusap tentunya dengan kelembutan, maka sisanya tinggal dikafani setelah dimandikan. Tapi kalau masih mengeluarkan darah itu ditutup supaya tidak mengotori kafan kemudian ketika dikafani. Ini akan menjadi madarat bagi orang yang mengurusinya juga, yang mengangkatnya dan seterusnya. Dulu ada adik saya pernah menguburkan adik kelasnya, itu yang sudah terendam di kamar mandi selama hampir 12 jam. Jadi meninggal di kamar mandi di pesantren, masuk ke bak itu 12 jam kemudian baru ketemu. Itu bengkak. Dan ketika mulai dikafani itu sudah mulai keluar darah dari hidungnya, muncrat, gitu, bersuara. Itu udah nggak pakai lama, disumpel, itu harus ditutup. Dan semua lubang akhirnya ditutup. Itu dibawa ke kota lain yang perjalanan sekitar 7 jam. Itu sampai ke kota berikutnya, itu kafan sudah merah. Ternyata perutnya sudah pecah. Gak pakai lama langsung dikuburkan. Dalam kondisi kafan sudah berwarna merah, ada warna kuning dan seterusnya. Ya, itu harus cepat-cepat. Dan itu untuk menjaga orang yang masih hidup. Ya. Maka jika dibutuhkan maka dilakukan. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Yang terakhir, jadi pindahkan. Digali lagi nggak ada masalah.
Memindahkan untuk maslahat itu boleh. Kalau ada kemaslahatan, ada kebutuhannya boleh dipindahkan. Tapi sieun gitu kan? Iya. Iya, kumaha itu yang bikin kuburannya. Tapi kalaulah terjadi seperti itu, maka dipindahkan. Enggak ada masalah, boleh. Apalagi kalau masih baru. Ya. Jadi boleh menggali kuburan, boleh apa? Menggali kuburan jika dibutuhkan. Ya, apalagi masih baru. Kalaupun sudah lama, boleh juga dipindahkan jika dibutuhkan. Itu terjadi kepada sebagian sahabat Rasulullah SAW. Ketika kuburan mereka tersingkap karena banjir dan seterusnya, maka dipindahkan ke tempat lain kuburan. Gitu ya. Dan itu yang terjadi. Itu yang dilakukan oleh mereka, dan itu hukumnya boleh, tidak ada masalah. Taib. Sebelum menakhiri, pertanyaannya datang dari anak. Yang bisa jawab dapat hadiah, ya. Tapi angkat tangan dulu baru jawab. Sok, siapa yang mau? Pertanyaannya tentang materi kita hari ini. Sok. Tafadhol. Mangga. Hah? Gak ada yang mau jawab? Gak ada yang mau angkat tangan? Ya udah, pertanyaannya saya ajukan. Yang pertama, ya, apa yang terjadi ketika ruh itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, diikuti oleh pandangan mata. Dapat hadiah Allah. Masya Allah. Yang kedua, pertanyaan berikutnya, apa yang diucapkan ketika takbir yang kedua dalam salat jenazah? Takbir kedua, salawat, dapat hadiah. Allah, hampir wes. Wah, saya. Pertanyaan berikutnya, apa yang semestinya dilakukan dengan harta si mayit ketika dia meninggal? Apa saja yang harus dilakukan? Bayar hutang, terus zakat? Nggak ada zakat. Bukan dihibahkan, bukan. Yang kedua bukan itu. Dipakai untuk biaya, bukan. Biaya pengurusan jenazah. Yang ketiga baru, oh mumtaz, masya Allah, dapat hadiah. Ini langsung tuntunan taharah salat dan mengurus jenazah. Ini langsung Syekh yang buatnya. Fadhal. Barakallahu fiik. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, ya, sebutkan kenapa jenazah itu harus segera dikuburkan? Apa alasan? Siapa? Kalau dia baik, mempercepat kebaikan untuknya. Kalau dia jenazah yang buruk, mempercepat kejelekan. Mempercepat balasan kejelekan memilikinya. Masya Allah, barakallahu fiik. Sahih. Yang terakhir, iya, fadhal. Pertanyaan yang terakhir, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebutkan doa masuk kuburan secara lengkap. Wah, itu mah hese. Ya. Silahkan bapak-bapak. Antum? Oh, belum hafal, masya Allah. Barakallahu fiik. Atau hari berat deing pertanyaannya, ganti pertanyaan. Doa atau zikir atau ucapan yang diucapkan ketika orang menerima jenazah untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Apa doanya? Oh, ini mah gampang ya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Tapi antum udah dapat hadiah. Terkacil lah. Ganti pertanyaan. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika selesai menguburkan jenazah? Itu pas diuruk. Ini mau udah selesai beres. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Udah selesai, udah ditutup. Banjur air
Terus apa? Memintakan doa kasaha? Minta ampunan kepada Allah bagi mayit. Setelah itu minta doa apa lagi? Ya sudah, belum enggak sudah. Masih ada lagi. Minta dia diteguhkan dalam menjawab pertanyaan kubur. Enggak apa-apa, ini mah hadiah dari anak buat antum. Fadhil. Meskipun jawabannya agak benar, bukan agak benar, banyak salah. Tapi pikirannya positif ini. Agak benar. Barakallahu fiik. Masyaallah. Barakallahu fiikum. Masyaallah. Ya, dengan hadiah yang terakhir atau pertanyaan yang terakhir, alhamdulillah kajian kita di pagi hari tadi sampai siang hari ini berjalan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saudara-saudara muslim kita ketika mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemberat timbangan amal soleh kelak pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khairan kepada pihak-pihak yang sudah membantu acara ini terselenggara. Semoga Allah membalasnya dengan surga Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang berlipat insyaallah, dan juga pahala jariah. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.